Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain ay fid dunya wal akhirah. Al-faslu tsalitsu al-lisan. Pasal yang ketiga tentang al-lisanu, lisan. Thumma 'alaika bi hifdzil lisani wa dhabtihi wa taqyidihi. Kemudian kata Imam Ghazali, diwajibkan atas seorang hamba menjaga lisannya, menjaga ucapannya, wadhabtihi, dan mengekang serta wataqyidihi, membelenggu dari lisan ucapan yang tidak baik. Kenapa harus dijaga lisan, dibelenggu atau dikekang ucapan yang tidak baik ini, lisan ini? Wa innahu asyaddu a'dha'i jima'an wa tubyanan. Karena lisan ini anggota, salah satu anggota tubuh di antara anggota yang ada yang sulit dikendalikan. Ya, lisan kita sulit dikendalikan. Juga watubyanan, terkadang melampaui batas. Melampaui orang kalau nitip tanah, nego titip 3 hektar, boleh jadi kurang. Nego titip omongan, pasti nambah. Betul tidak? Wa tubyanan, melampaui batas. Wa aktaruha fasadan wa udwanan. Juga ucapan atau lisan adalah yang paling banyak menimbulkan kerusakan dan menimbulkan permusuhan. Ya kan? Dengar omongan yang gak enak, tersinggung, berantem. Betul atau tidak? Nah, jadi yang ngomong lisan. Walaqad rawaina an Sufyan ibni Abdullah, dan sungguh telah diriwayatkan kepada kami dari Sufyan bin Abdullah. Sesungguhnya Sufyan bin Abdullah berkata, qultu ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, Sufyan bin Abdullah, ya Rasul, ma aktaru ma takhafu alayya. Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau paling khawatirkan? Apa yang engkau paling takutkan terhadap diri saya? Kata Sufyan bin Abdullah. Fa'aqad alaihi salatu wassalam bilisani nafsi thumma qala hadha. Lalu Rasulullah memegang lisan. Kata Rasulullah, hadha, ini lisan. Yang paling dikhawatirkan
Ketika Sufyan bin Abdullah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau paling terkhawatirkan, paling takutkan terhadap diri saya?" Kata Rasulullah, "Hadza lisan." Ya. Jadi yang bikin berantem, orang mudah tersinggung karena omongan. Ya, betul apa tidak, Pak? Ya. Luar biasa lisan ini. Nah, wa an Yunus bin Ubaidillah, diriwayatkan dari Yunus bin Ubaidillah, "Inni wajadtu nafsi tahtamilu muqnatas syam fil harb syadid bil Basra." Kata Yunus bin Ubaidillah, kata dia, sesungguhnya saya menemukan jiwa saya. Bagaimana jiwanya? Tahtamilu muqnatas syam. Jiwanya ini mampu menanggung kesukaran puasa. Dia sanggup menahan haus, menahan lapar waktu puasa, tidak bersetubuh di waktu puasa. Kagak ngilik-ngilikin kuping, awal ngilik-ngilikin kuping. Ya, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa pada waktu puasa. Kata dia, fil aris syadid, di mana dia bisa menanggung kesukaran puasa, kesulitan puasa, kepayahan puasa pada saat ketika panasnya menyengat bil Basrah, di kota Basrah. Tapi wala tahtamilu tarka kalimatin la ta'niha. Tapi kata Yunus bin Ubaidillah, kata dia, tapi jiwa ini tidak sanggup untuk menahan atau mencegah dari untuk meninggalkan kalimat atau ucapan yang tidak berguna. Ya Allah, kalau kita pikir-pikir ya, lebih banyak keluar dari lisan kita ucapan yang bukan ibadah ketimbang ucapan yang ibadah. Kita lihat nih, Pak, di masjid Ramadan. Nah, habis sholat tarawih tadarus, kuatnya tadarus berapa jam? Setengah jam, 1 jam. Selesai 1 jam, kita ngobrol ngalur ngidul, bisa 2 jam, 3 jam, betul tidak? Nah, artinya ya dari sini ya lisan lebih banyak hal-hal yang tidak bermanfaat ketimbang sesuatu yang bermanfaat. Apalagi lisan lebih melampaui batas manakala ucapan-ucapan yang menimbulkan ghibah, permusuhan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lisan kita diampuni oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Jadi ketika dipanas matahari, terancam haus dan lapar, lemah, masih bisa ditahan oleh badan. Tapi kalau kagak ngomong kagak enak, masya Allah. Ya, lebih banyak keluar dari mulut sesuatu yang kurang bermanfaat ketimbang bermanfaat. Ya, kalau kita pikir-pikir, lisan kita ini lebih banyak zikirnya atau ngobrol ya? Ada ngobrol ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diajakin ngomong sama teman ngobrol, diajakin ngobrol, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
tetap lebih banyak ngobrolnya ketimbang kita ya berzikir ya. Lebih banyak ngobrolnya atau baca Qur'annya? Ngobrolnya. Ya. Obrolan ada dua, ada yang baik, ada yang tidak baik, yang bahaya, yang tidak baik. Kalau ngobrolin ilmu bagus, tapi ngobrolin yang berkaitan dengan ya hal-hal yang tidak baik, maka menjadi tidak baik. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dinasihat ini, idzan bitahabbudi ziddan wa badil majhud. Kata Imam Ghazali, kalau memang demikian, maka pelihara dengan sungguh-sungguh lisan dan kerahkan segenap kemampuan wa tadzakkuri khamsati usuli. Kata Imam Ghazali, kita diberikan pelajaran. Ingat 5 hal. 5 hal yang pokok. Ya, dalam rangka menjaga lisan. Kan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia dalam rangka di mana selama orang itu menjaga lisan. Artinya bukan kagak ngomong, maksudnya ngomong yang baik, yang tidak menimbulkan permusuhan, hasudan dan lain sebagainya. Selama lisan ucapan terpelihara dari hal-hal yang tidak baik, maka orang tersebut selamat. Mudah-mudahan Allah perbaiki ucapan-ucapan kita, amin ya rabbal alamin. Ada pula Pak, orang kalau nggak ghibah meriang. Ini kelebihan apa penyakit ini? Hah? Kalau kagak menghasut demam. Kira-kira kelebihan apa penyakit ini? Iya, kalau nggak menghasut demam dia. Masya Allah, bahaya itu. Baik, ahaduha, yang pertama 5 hal yang pokok. Ma rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna bani Adam idza asbaha bakaratil a'dha'u kulluha ilal lisan. Keterangan yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya ya. Kata keterangan yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana keterangannya? Anna bani Adam, sesungguhnya ibnu Adam, anaknya Adam, manusia. Idza asbaha, pada saat di waktu pagi ini, bakaratil a'dha'u kulluha ila lisan. Ya. Ini seluruh anggota tubuh manusia ini bergegas untuk mengingatkan lisan. Tangan ngingetin lisan, kepala ngingetin lisan, kaki ngingetin lisan. Seluruh anggota tubuh ketika pagi hari mengingatkan lisan. Apa? Wa kunna lahu nanshuduka, yakni ingatannya, kami ingatkan kamu wahai lisan, antastaqima, hendaklah engkau berlaku lurus, hendaklah engkau mengucapkan yang baik, hendaklah engkau mengucapkan berkata-kata yang baik. Antastaqima, berlaku lurus. Kenapa? In istaqamta, kalau lisan lurus, istaqamna, maka seluruh anggota tubuh lurus. Lisannya baik, anggota tubuh juga baik. Lisannya selamat, anggota tubuh juga selamat.
Sebaliknya, wa in iwajazna, kalau lisannya bengkok, anggota tubuh ikut bengkok. Lisannya tidak baik, anggota tubuhnya ikut tidak baik. Lisannya buruk, anggota tubuh ikut buruk. Masya Allah. Berarti lisan bisa mempengaruhi anggota tubuh. Masya Allah. Pagi-pagi itu anggota tubuh udah ngingetin, lisan yang baik-baik lah. Yang baik-baik aja ngomong. Jangan bikin mengumbar permusuhan. Jangan memburuk-burukan orang lain. Jangan berkata kotor, jangan berkata keji. Oh ya, berkaitan dengan begitu loh. Kenapa? Kalau lisannya baik, anggota tubuhnya ikut merasakan baik. Kalau lisannya kotor, keji, ngomong binatang dulu, ya, monyet. Orang lewat disebut monyet. Kira-kira lempengan yang lewat ini pengurus lingkungan, Pak. Berantem gak kan? Berantem. Masa gue dipanggil monyet, dibales lagi sama dia. Dasar kebo gunting. Keluarlah binatang-binatang, kebun binatang. Ya Allah. Ya. Nah, jadi lisannya pagi hari diingetin sama anggota tubuh. Kalau lisannya selamat, anggota tubuh selamat. Kalau lisannya bikin ngomongin yang tidak baik, menimbulkan hasud, memprovokasi, menimbulkan permusuhan, wah, maka anggota tubuh pun akan terancam. Masya Allah. Ikut merasakan sakit. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan. Maka dari itu kita mohon mudah-mudahan lisan kita diperbaiki, Allah perbaiki, amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang kalau orang marah, yang di kebun binatang keluar semua, Pak. Ada kagak yang model begitu? Yang duduk di sini enggak ada. Alhamdulillah. Enggak, orang lagi ngaji, kagak lagi ngomel. Ya, mudah-mudahan ya kita semua dipelihara ya. Kadang-kadang apa itu di Ragunan disebutin, ada monyet lah, ada macan disebutin. Padahal agak salah apa-apa itu monyet disebutin. Ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, lisan mempengaruhi anggota tubuh yang lain, anggota tubuh kita. Kalau lisannya baik, ucapannya baik, mengarahkan kepada ketakwaan kepada Allah, maka pertolongan Allah pun dekat. Tapi sebaliknya, lisan tidak baik, ya, keburukan, permusuhan dan lain sebagainya, kata-kata kotor, maka akan melahirkan kehinaan, jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yu'akkadu hadzal makna ma'ukiya an Malik bin Dinar annahu qala idza ra'aita qasawatan fi qalbi. Nah, ini diriwayatkan dari Malik bin Dinar. Dia berkata, idza ra'aita qasawatan fi qalbika, apabila seorang hamba melihat kekerasan,
kebengisan dalam hati. Berarti hatinya keras, bengis. Kalau hati keras, hati bengis, sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima ilmu, sulit untuk melakukan kebaikan. Kalau hati lagi bengis, ya kan, yang ada itu sensitif sekali, emosi yang lahir. Betul tidak? Hati lagi bengis, lagi keras, sulit untuk menerima ilmu, sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk melakukan perintah-perintah Allah, taat kepada Allah. Cenderung kalau hati lagi keras, ya bawaannya males, mudah tersinggung, pokoknya pengennya mengikuti amaratun bisu, nafsu amaratun bisu, pengennya ya mengikuti hawa nafsunya saja. Hati lagi keras begitu, hati kita lagi keras begitu. Kadang-kadang hati kalau lagi keras, orang lewat aja kita bisa diomelin, Pak. Orang gak salah apa-apa lewat diomelin. Ya, hati lagi keras. Ya. Kemudian apabila hati lagi keras, wawaknan fi badani, badannya lemah, wa irmanan fi rizki, rezekinya terhalang, sempit. Kayaknya rezeki susah bener ini dicari ini, sempit, tumbenan kagak biasa-biasanya ini. Nah, fa'lam annaka takallamta fi ma la ya'nika. Kata Malik bin Dinar ini orang tasawuf, seorang sufi. Kata beliau, maka sesungguhnya hamba tersebut telah berkata hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Luar biasa. Nah, disinilah berarti ucapan kotor menunjukkan hati kotor. Ucapan tidak baik, hasud, menimbulkan permusuhan, kedengkian dan lain sebagainya, menunjukkan kotornya hati, kerasnya hati, tidak lembut. Nah, juga mempengaruhi sempitnya rezeki. Masya Allah. Emang sih orang yang mulutnya kotor ini dijauhin temen, betul atau tidak? Sempit rezekinya, iya kan? Iya, Masya Allah. Nah, oleh karena itulah maka kata Sufyan Malik bin Dinar, berarti kesempitan rezeki, ya kan, hati keras. Wah, ini menunjukkan lisannya ini berbicara yang tidak baik, yang buruk. Insya Allah, mulut ini tak bertulang tapi mampu bisa menimbulkan kerusakan yang besar. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pokok yang pertama. Jadi pokok yang pertama dari 5 hal tadi, bahwasanya lisan bisa seluruh anggota tubuh mengingatkan lisan supaya lisan berkata yang baik. Kenapa? Karena lisan, perkataan yang baik yang lahir dari lisan, maka bisa mempengaruhi seluruh anggota tubuh, bisa menjadi baik. Kalau yang keluar yang buruk-buruk, yang kotor-kotor, yang keji-keji,
maka mempengaruhi badan pun ikut merasakan sakit. Ya, luar biasa sekali. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya begini ya, kita ya. Kalau kita lagi emosi, lagi ngomel, hati kita lagi keras apa lembut? Keras, betul? Nah, gampangnya gitu aja kita melihat. Deh, kok gue ngomel ya? Apa ya? Hati lagi keras. Gimana supaya ngelembutin hati? Ya, kita banyak istighfar, mohon pertolongan Allah supaya dibimbing hati kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi saya belum pernah lihat Pak, orang marah keluarnya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Belum pernah. Tapi kalau lagi marah keluar kata-kata kebun binatang, sering saya lihat. Orang marah ya, tapi pakai kalimat tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, kayaknya belum pernah. Juga kita semua nggak pernah nyaksiin begitu ya. Orang lagi marah keluar lagi tasbih, kalimat tasbih. Tapi kalau lagi marah, keluarlah kebun binatang, sering. Termasuk kita sendiri. Mudah-mudahan Allah perbaiki lisan kita. Wal aslus tani, ya, hal pokok yang kedua, hifzu waqtika, menjaga waktu. Fa in aktsara ma yatakallamu bihi insan min dzikri min ghairi dzikrillah ta'ala. Masyaallah. Fa inna aktsara ma yatakallamu bihi insan. Sesungguhnya ya, ini waktu yang kita pakai nih. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya lebih banyak mana? Ngobrol atau zikir? Lebih banyak ngobrol ketimbang zikir. Fa'al aqalli yakunu lagwan yudayyi'ul waqta. Maka ya, paling sedikitnya ucapan itu ya omongan yang tidak bermanfaat ini yudayyi'ul waqta, menyia-nyiakan waktu. Wa dzukira anna Hasan bin Abi Sinan marra ala ghurfatin buniyat faqala mundu kam banaita hadhihi thumma aqbala ala nafsi wa qala ya nafsi al-ghururata tas'alina amma la ya'nika wa aqabaha bisawmin salat. Ya, kita lanjut aja. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang kedua adalah untuk menjaga waktu, memelihara waktu, atau bahasa kita memanfaatkan waktu. Ya, emang sulit ya. Tapi bagaimanapun kita berusaha agar supaya ya, walaupun kita lagi ngobrol, upayakan berusaha belajar hati kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling enggak obrolan yang baik, ucapan yang baik, obrolan yang baik menunjukkan bahwa terangnya hati kita. Apalagi ngobrolin ilmu. Ngobrolin ilmu itu hati bisa terang. Bahkan hal-hal yang terganjal, yang menjadi muskilat dalam diri kita, ketika diobrolin tentang ilmu, bisa Allah lapangkan hati kita yang sempit itu. Subhanallah. Kenapa sih kok ilmu ini sangat-sangat luar biasa sekali? Sebab ilmu itu kan diambil dari sifat Allah, Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Karena diambil dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengetahui, maka
orang yang menuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hati ini menjadi lapang karena dengan ilmu. Bahkan ya kayak kemarin puasa nih, ntar Ramadan, apakah puasa bisa sah dengan yasinan tahlilan? Bisa apa tidak? Tidak. Tapi puasa sah dengan mengetahui syarat, rukunnya, yang membatalkan. Itu semua apa? Fikih. Itu ilmu. Nah, puasa diterima oleh Allah dengan tasawuf ya. Semua itu harus didasari dengan tauhidnya. Karena amal bisa diterima manakala tauhidnya, hatinya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kesimpulannya adalah hati ini bisa lapang dengan ilmu. Pantas kata Imam Ghazali, hati tidak menerima ilmu 3 hari bisa gelap, bisa keras. Kenapa? Karena tidak ada yang menuntun hati ini. Subhanallah, subhanallah, luar biasa sekali. Apa sih tanda-tanda hati keras ini? Ya, hati keras itu gampangnya kita malas ibadah udah keras tandanya. Betul apa tidak? Iya, malas ibadah udah keras. Gampang. Kok bawaannya ngomel mulu, itu udah keras. Tanda-tandanya hati itu tidak lembut. Berarti kalau keras itu hatinya itu tertutup. Nah, oleh karena itu ilmu bisa menerangi hati. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal aslu tsalits, hal pokok yang ketiga, hifzul a'malis sholihat, menjaga amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh. Fa inna man lam yasul lisanahu wa aktsarul kalam yaqula maqalata fi ghibatin nas. Dijelaskan, sesungguhnya orang yang tidak menjaga lisannya dan malah dia memperbanyak kalamnya, omongannya, ucapannya, maka apabila ucapan fi ghibatin nas, dalam memburuk-burukan manusia, menggibah manusia, ya Allah, kama kila man kathura lagatuhu kathura sakatuhu wal ghibah hiya as-sa'iqah al-muhlikah. Ya Allah, ghibah ini dijelaskan kata Imam Ghazali seperti petir yang membinasakan. Artinya lito'ah, bisa merusak amalan-amalan taat. Syukur ghibah. Nah, ini kita lihat. Alamakila inna masalah mayyagtabun nas mithla man nasaba mun janikon. Ya Allah, yakni orang yang menggibah manusia itu seperti orang yang memiliki alat, Pak, untuk melempar. Apa yang dilempar itu kebaikan-kebaikan. Bisa jadi pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala puasa orang yang menggibah dilempar, diberikan kepada orang yang digibahi. Masya Allah. Kira-kira yang untung yang digibahin apa yang menggibah? Iya, yang digibah. Kenapa? Karena dia menerima kebaikan-kebaikan yang pernah diamalkan dari orang yang menggibah. Masya Allah. Ya, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang pernah dilaksanakan oleh orang yang menggibah dilempar.
diberikan kepada orang yang digibahinya. Masya Allah. Berarti kalau begitu, umpama terjadi kepada orang yang digibahi, maka kalau lihat dari segini, maka dia bersyukur. Kenapa? Mendapatkan kebaikan dari orang yang menggibahnya. Kenapa bersyukur? Orang dapat kebaikan. Untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung, alhamdulillah. Berarti kalau begitu, kalau memang merasa untung, dibalas kagak? Kita balas kagak? Hah? Kita balas kagak? Kayaknya kita orang-orang spam gitu nih. Agak tahan dia nih digibah sama orang. Kalau kita samperin, apa lu kata? Oh, golok kita. Iya enggak? Pati cabut, nah, bendok, gagangnya bendok, ininya bendok, lempangan dicabut lah, pisau pramuka namanya. Iya. Artinya gini, pelajaran ini kalau kita lihat bahwa ya, seperti petir menyambar, artinya menghanguskan kebaikan-kebaikan. Orang yang menggibah, ya kan, terhadap orang yang digibahi, maka amalan-amal kebaikan orang yang menggibah secara tidak langsung dilempar, diberikan kepada orang yang digibahi. Berarti dari segi keuntungan, orang yang digibahi beruntung karena mendapatkan kebaikan-kebaikan orang yang menggibah. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Umpama terjadi kepada diri kita, yang menggibah kita teman sendiri ngomong ke orang lain. Kalau begitu berarti kita yang digibahi akan mendapatkan amal-amal kebaikan dari teman kita yang menggibahi. Untung apa tidak kita? Untung apa tidak kita? Untung apa tidak? Untung. Kira-kira setelah kita tahu bahwa kita digibahi, kita balas apa kagak? Tampang-tampangnya kita ini sepaneng mulu ini. Makanya kayaknya hidup kita ini gelisah terus, nggak ada rasa aman. Ya, hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kita yang menggibahi saudara kita, kita yang menggibahi teman kita, kita yang menggibahi orang lain, berarti orang lain akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita amalkan. Kita kebaikan dari sholat yang kita lakukan, kita lempar buat teman kita. Sedekah yang pernah kita lakukan, pahalanya kita lempar buat yang kita gibah. Apapun kebaikan yang pernah kita lakukan, kita lempar pahalanya untuk orang yang kita gibahi. Berarti kita termasuk kelompok muflis. Muflis itu orang yang rugi. Orang yang rugi. Kenapa? Karena kita beramal tapi pahalanya kita lemparin buat orang lain. Sebab apa? Sebab karena salah satunya adalah ghibah. Ya Allah, tanpa kita sadari, ya Allah. Wa balaghana 'anil Hasan annahu qila lahu ya Aba Sa'id inna fulanan igtabaka fa ba'atha ilaihi batabakun fihi rutab. Masya Allah. Nah, telah sampai kepada kami, diriwayatkan dari Hasan, sesungguhnya dikatakan kepadanya oleh Abu Sa'id, dikatakan, Abu Sa'id, ya, ada seseorang yang memburuk-burukan kamu, menggibah kamu. Oh iya begitu? Iya.
Emang Abu Sa'id ya luar biasa. Akhirnya Pak, dicari orang yang menggibai. Siapa? Si Fulan yang gibai kamu. Oh yaudah ya. Dia ambil korma, dia berangkat ke rumah orang yang gibahin, dikasih korma Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaget yang gibahin, Masya Allah. Loh, ini yang saya buruk-burukan. Pas datang ngasih korma. Alhamdulillah, dikasih korma, terima apa kagak? Terima, buat takjil Ramadan besok Pak. Alhamdulillah dikasih. Kenapa kok bisa demikian Abu Sa'id? Ya. Wa qala balagani annaka ahdaita ila asanatika fa ahbabtu an ukafir. Kata Abu Sa'id kepada orang yang menggibahinya, Mas, makasih Mas. Loh, kok terima kasih? Saya belum pernah kasih apa-apa kepada sampean. Terima kasih atas gibahan sampean, pahala kebaikan sampean Allah berikan kepada saya. Oleh karena kebaikan-kebaikan yang sampean lakukan diberikan kepada saya, maka saya juga senang untuk memberikan sampean nih korma. Masya Allah. Kalau lihat kayak gini akhlaknya mulia ya. Udah digibahin, tapi yang digibahinnya ngasih korma kepada yang menggibahnya. Masya Allah. Berarti marah apa kagak kalau lihat orang kayak gini? Enggak, saudara. Malah seneng. Senengnya kenapa? Karena dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang yang menggibahnya. Terus maka dibalas kebaikan itu dengan diberikan korma. Subhanallah, subhanallah. Umpama terjadi sama kita sebagai yang menggibah saudara kita, lalu saudara kita datang ke kita bawa hadiah, bawa duren montong 3 buah gede-gede. Masya Allah. Iya, assalamualaikum. Kita lihat, waalaikumsalam. Wah, ini orang yang gua gibah ini datang. Tiba-tiba namu bawa montong, duren montong ngasih kita. Seneng gak kita? Seneng. Dikasih duren montong. Masya Allah. Dia ngomong ke kita, makasih ya. Nih saya kasih duren montong. Kita bilang alhamdulillah, baik kamu ini, alhamdulillah. Dia ngomong terima kasih ya, saya ngasih duren montong ke kamu karena kamu sudah berbuat baik kepada saya. Apa? Pahala sholatmu diberikan kepada saya, pahala sedekahmu diberikan kepada saya, pahala silaturahmimu diberikan kepada saya. Karena kamu telah baik memberikan segenap pahala-pahala kepada saya juga berbuat baik dengan memberikan duren montong kepada kamu. Kira-kira kalau kita yang terjadi di dalam diri kita seperti itu, berarti kita sebagai muflis orang yang rugi. Kenapa? Pahala kita, sholat kita habis bures, pahala sedekah kita bures, pahala puasa kita bures, pahala umroh kita bures. Walaupun dapat duren montong. Pentingan mana? Dapat duren montong 3 buah atau tetap pahala sholat terjaga, pahala puasa terjaga, pahala haji terjaga? Pentingan pahala terjaga ketimbang dapat duren montong. Duren montong kita makan, masuk ke dalam perut, keluar jadi kotoran, selesai sampai di situ. Tahap 3 kali. Oh, ya enggak? Iya. Tapi kalau pahala sholat bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal
Tapi kalau pahala puasa kita dikasihkan orang lain yang kita gibah, pahala sedekah kita berikan kepada orang lain yang kita gibah, pahala silaturahmi kita berikan kepada orang lain yang menggibah, kita menjadi orang yang bangkrut amal. Maka saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, karena kita kosong catatan amal baik kita. Ya Allah, menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita sekalian, ampuni segala dosa dan kesalahan kita, wabil khusus lisan yang selalu menyimpang, yang selalu berkata kotor, buruk dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ini lanjutin apa kagak nih Pak? Pahit ini ngomong. Saya menasihati diri saya, yang mudah-mudahan manfaat untuk hal dari sekalian. Memang tasawuf ini begini nih. Ya Allah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukiratil ghibah inda Ibnu Mubarak faqala law kuntu mugtaban ahad la agtabtu ummi li'annaha ahaqqu bi hasanat. Kata Ibnu Mubarak, kata beliau berbicara tentang ghibah, kata beliau, law kuntu mugtaban ahad, kalau saya sebagai orang yang menggibah orang lain, maka la agatabtu ummi, lebih baik saya menggibah emak saya. Padahal lah kok ngibahin emaknya. Kenapa? Karena li'annaha ahaqqu bihasanati, karena emak saya lebih berhak menerima kebaikan-kebaikan saya ketimbang ngasih ke orang lain. Maksudnya begini, misalnya gibahin orang lain, pahala sedekahnya dikasih buat orang lain, pahala sholatnya buat orang lain, silaturahminya pahala dikasih orang lain. Mendingan gibahin emaknya aja. Kenapa? Biar pahala sholat kasih emak, biar pahala silaturahmi kasih emak. Kenapa? Karena emak yang sudah melahirkan. Maksudnya begitu. Ini dari kalimat Ibnu Mubarak. Kan bukan ngasih orang lain, ngasih emak sendiri. Ini ya, maksudnya begitu. Karena emak lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan saya, kata Ibnu Mubarak. Insyaallah. Wa dzukira annahu fata Hatim al-Asam lailatan al-qiyam fa ayyaratu jawzatu faqala inna aqwaman sallu bil lail al-barih falamma asbahu nalu minni fatakunu salatuhum yawmal qiyamah fi mizan. Nah, ini dalam inian yang lain, qaul yang lain, perkataan yang lain. Ya, suatu ketika Abu Hatim al-Asam pada suatu malam dia lupa, terlelap tidur sholat malam. Pas begitu besok pagi bininya mencela dia, ngomong ke orang lain, suami dasar pembluk bener kan. Wah, itu suami gue itu ampun pembluk bener. Kalau udah tidur udah kayak kubu bunting, masya Allah, dijelekin suami. Akhirnya falamma asbahu nalu minni fatakunu sholatum yaumal qiyamah bisan. Nanti pada hari kiamat, ini dikatakan, walaupun bini ini sholat malam, tapi yang dicela adalah lakinya, bicarakan keburukan kepada orang lain, nanti pahala sholat malam istri ini berada posisi di timbangan suaminya.
yang diburukannya. Masya Allah. Kira-kira untung nggak suami Pak? Untung apa tidak? Untung apa tidak? Kalau untung, bersyukurlah suami-suami yang selalu dicela sama bini. Kan untung. Ya, saya ulangin. Nanti pada hari kiamat, bini yang mencela lakinya, keburukan-keburukan yang diceritakan kepada orang lain, kepada teman-temannya, nanti pahala sholat malamnya akan diberikan di timbangan suaminya. Untung apa rugi jadi suami? Alhamdulillah. Berarti kalau suami sering digibahi istri, nanti pahala kebaikan istri akan pindah kepada suami. Untung apa rugi? Maka kalau mau jadi terus suami yang beruntung, maka digibahi bininya terus. Ya, artinya begini ya, kalaupun bisa diburukan, berarti alhamdulillah. Sambil kita berikan nasihat kepada bini, jangan ntar pahala sholat itu buras buat dua semua. Nah, kesedot. Makanya ya, jaga lisannya, ya, jaga ucapan kotornya dan lain sebagainya. Kenapa? Ntar daripada buras, mendingan gua kasih tahu sekarang. Nah, begitu. Makanya ibarat ini mah, ya, orang yang sering digibahi, dia mendapatkan amal-amal kebaikan dari orang-orang lain. Berarti orang yang digibah bersyukur karena mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah. Makanya lagi ngurus musola enak-enak digibahin. Wah, DKM bapak gue yang semua ngurus ya. Umpama contoh, wah, imam tuh, ayah tuh, kenapa? Tuh yang ngomongin anak gua tuh, diceritain sekampung orang tahu. Wah, pokoknya maka bersyukur. Kenapa? Akan mendapat kebaikan dari orang yang digibahi. Alhamdulillah. Kalau begitu, besok datang ke orang yang digibahi. Dengan apa? Bawa durian montong 3 buah. Alhamdulillah. Karena dia udah ngasih pahala kebaikan kepada yang digibahi, maka kita balas dengan kebaikan pula. Alhamdulillah. Berarti nggak perlu marah ya kalau begitu ya. Tidak perlu marah, betul apa tidak? Betul, tidak perlu marah, tapi dibalas dengan kebaikan. Alhamdulillah. Orang yang berjuang dalam agama pasti jangan mengharapkan ujian, jangan mengharapkan penghormatan, jangan mengharapkan. Pasti lebih banyak gibah keburukan yang akan menimpanya ketimbang daripada hormatan dan lain sebagainya. Lebih banyak orang yang tidak sukanya ketimbang daripada yang menyukai. Tapi bagaimanapun kalau lihat dari segi ini, tidak perlu dibalas gibah-gibah dari orang lain. Ya cukup aja kita tenang, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung amalia sholat mereka pindah kepada pengurus musola. Alhamdulillah. Berarti untung jadi pengurus musola yang digibahi. Kenapa? Makin banyak orang yang menggibah, makin banyak dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala orang-orang yang menggibahnya. Amin ya rabbal alamin. Untung nggak jadi pengurus. Untung nggak jadi pengurus. Alhamdulillah. Makanya untung jadi pengurus. Ya. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini soalnya seperti itu. Wal aslu rabi, hal pokok yang keempat adalah as-salamah, keselamatan dari apa? Min afati dunia, bencana-bencana dunia. Alama qala Sufyan, sebagaimana keterangan yang dikatakan oleh Sufyan, la tatakallam bilisanika ma tuksiru bihi asnana.
Jangan banyak ngomong. Kenapa? Jangan banyak ngomong omongan yang bisa menghancurkan gigimu. Artinya, wa qala al-akhar la tabsaqanna lisanaka fa yusidu 'alaika sya'naka. Ya, jangan kau melebarkan lisanmu, perkataan yang tidak baik, karena akan melahirkan, membinasakan, memusnahkan dirimu sendiri. Masya Allah. Berarti kesimpulannya adalah tadi keselamatan lisan dalam rangka menjaga salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia terdapat di dalam menjaga lisannya. Artinya bukan kagak ngomong, tapi ngomonglah yang baik, baik. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Amin ya rabbal alamin. Al-aslul khamis. Hal pokok yang kelima adalah ya, zikru afatil akhirah wa awaqibiha. Masya Allah. Yakni Imam Ghazali menjelaskan tentang bencana-bencana akhirat dan akibat-akibatnya. Wa adhkuru fi nuqtatan wahidatan hiya annahu la imma an taqula qawlan mahzuran haraman aw qawlan mubahan min fudulin. Masyaallah. Ini kata Imam Ghazali ya, berakibat bencananya di akhirat. Jadi dijelaskan, satu ketika Lailatul Usriya bi ra'aitu finnar qauman. Kata Rasulullah, satu malam di mana saya diisrokan oleh Allah. Ketika melakukan Isra dan Mi'raj, ra'aitu finnar. Rasulullah melihat di neraka ini qauman, satu kaum, kelompok, yakulunal mereka kaum tersebut makan bangkai. Masya Allah. Fakultu ya Jibril, Rasul bertanya, hai Jibril, man haulai? Mereka itu siapa ya Jibril? Kok di neraka makan bangkai? Masya Allah. Makan bangkai. Kata Jibril, haulai alladziina yakuluna luhuman nas. Kata Jibril, itu mereka, kaum itu adalah kaum yang dulunya waktu di dunia sering makan bangkai manusia, daging manusia. Artinya memburuk-burukan, menggibah. Ya Allah. Berarti bukan cuma di dunia bencananya, tapi bencana di akhirat. Ya Allah. Insyaallah. Dalam riwayat yang lain, walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menasihati, memberikan wejangan kepada Mu'adz. Mu'adz, iqta lisanak an habalatul Quran. Mu'adz, kamu jangan menggibah para penghafal Quran. Wa tulabil ilm, jangan menggibah para penuntut ilmu. Ya. Wala tumazzikin nas, jangan mencabik-cabik manusia. Artinya menggibah manusia bilisanik, dengan lisanmu wahai Mu'adz. Fatumazzaqaka kilabuna, kalau kamu mencabik, menggibah manusia orang lain, maka nanti kamu akan dicabik-cabik oleh anjing-anjing neraka. Masya Allah. Ya Allah. Artinya gibah ya bukan menimbulkan hanya permusuhan, bukan menimbulkan kerusakan di dunia,
tapi juga bisa membinasakan orang yang ghibah nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Sedikit lagi. Wa Abi Kilabah annahu qala, dari Abu Kilabah semuanya dia berkata, inna fil ghibah kharabal qalbi, sesungguhnya dalam soal ghibah ini ada bisa meruntuhkan hati. Dari apa? Dari minal huda, dari petunjuk. Nasallallahu ta'ala al-isma min dzalikil fadl. Ya Allah. Jadi ghibah bisa meruntuhkan hati dari petunjuk, menghalangi hati dari petunjuk, bisa menghalangi namanya hati yang terang, ya, bisa membentuk hati menjadi gelap sebab ghibah. Masya Allah. Jadi kita udah terangi hati dengan zikir, astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pulang sholat, ketemu teman, ngobrol, kita ghibah, akhirnya hati kita kotor lagi, jauh dari petunjuk, jadi gelap lagi. Masya Allah. Ya, inilah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang terpenting, memang ini perkara sulit buat kita sekalian, tapi mudah-mudahan kita senantiasa untuk meminta pertolongan Allah agar supaya kita bisa diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting, tidak kalah penting, saudara-saudara kita yang kita gibahi, saudara-saudara kita yang kita burukan, tetap kita mohonkan ampun kepada Allah untuk ampunannya buat orang-orang yang kita gibahi. Jadi salah satunya seperti itu. Karena bagaimanapun bahwa ya gibah yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa melahirkan bencana dunia juga bencana akhirat. Tapi bagaimana upaya kita juga untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, paling tidak kita minta mohon istighfar kepada Allah yang ampunannya pun untuk orang lain. Kan makanya dalam doa kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampuni ya buat kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ya kan? Ya, jadi kita bahkan Rabbi firli wali walidayya waliman lahu haqqun alayya. Nah, ini termasuk, wahai Tuanku, ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dosa orang-orang yang punya hak atas saya. Berarti termasuk orang yang kita gibahi, termasuk orang yang punya hak kepada kita, ya kan? Makanya kita mohon ampun untuk mereka juga. Jadi mudah-mudahan Allah perbaiki lisan kita, Allah perbaiki hati kita, Allah perbaiki ucapan kita, dan mudah-mudahan selalu Allah tolong dan selalu kita diberikan semangat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanapun kita manusia, Pak. Kita manusia, kalau kagak dosa bukan manusia. Berarti malaikat. Karena kita diberikan hawa nafsu. Dalam hati itu ada malaikat mulhim, ada nafsu, dan ada setan. Ya, setan selalu membisikkan keburukan. Malaikat mulhim selalu mengajak kepada kebaikan. Ya, nafsu selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Nafsu amarah bisu. Nah, oleh karena itu, karena potensi keburukan ada dalam diri kita, ketika kita berbuat salah, itulah manusia. Tapi sebaik-baik kedudukan manusia adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu
wa kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti bersalah. Sebaik-baik kesalahan adalah taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita banyak bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan sehingga nanti Allah perbaiki amaliyah kita, Allah perbaiki kekurangan kita, Allah perbaiki sikap kita, akhlak kita dan lain sebagainya. Amin ya rabbal. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ufawwidu amri Allah. Benar datang dari Allah, salah datang dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, mohon kehalalan dan keridhaannya. Wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.